majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina itu, yang menghukum 8 orang itu bersalah, harus segera. Menggemparkan, Hakim Pengadil 7 tahanan kasus Vina ditangkap, terbukti sekongkol dengan Ibtu Rudiana. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini ya, nggak bosan-bosannya, karena ini penasaran dari kasus Vina, apakah pemerkosaan dan pembunuhan atau murni kecelakaan tunggal. Terlepas dua kubu itu ya yang sekarang benar-benar lagi sengit nih arahnya kemana. Tapi yang terpenting adalah kalau salah tindakan bisa jadi hakim yang sebelumnya dan penyidik akan dapat hukuman nggak ya, ada pelanggaran kode etik nggak ya. Sampai itu juga mungkin salah tindakan karena mungkin gelap mata, sedih, meninggal anaknya, bisa jadi kan ini salah tindakan dan salah sasaran gitu kan. Terlepas itu, nah penjelasan pengacara Tony RM ini kita bisa tahu ya kejanggalan apa saja sih tahun 2016 silam itu yang membuat nanti bisa jadi nih hakimnya dipecat. Kita simak aja baik-baik di sini ya. Di dalam putusan itu saya pelajari, pertama, tidak ada bukti yang saintifik yang mengarah kepada 8 orang itu melakukan tindak pidana, baik pidana pembunuhan berencana maupun pidana persetubuhan terhadap Vina. Yang kedua, tidak ada saksi-saksi ya, keterangan saksi-saksi, baik saksi dari penuntut umum maupun saksi mahkota yang sebelumnya sudah divonis kemudian menjadi saksi. Itu semua keterangan saksi tidak ada yang menerangkan bahwa mereka ini melakukan tindak pidana dan saksi-saksi itu melihatnya, tidak ada gitu loh. Nah, jadi saksi-saksi ini tidak ada yang mengarah kepada para terpidana melakukan tindak pidana, tetapi hakim tetap memutus. Tidak ada bukti yang saintifik mengarah kepada 8 orang itu, tetapi hakim tetap memutus bersalah seumur hidup pula lagi kan, kecuali sakat tatal. Kemudian 6 handphone yang dijadikan barang bukti dalam putusan 8 terpidana itu tidak ada yang dibuka, termasuk handphonenya Vina juga tidak dibuka. Kemudian CCTV berdasarkan keterangan saksi dari Gugum Gumilar dan Dodi Irwanto, itu mereka mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti CCTV ini tidak dibuka. Kemudian barang bukti yang digunakan untuk menghantam atau menganiaya korban Eki maupun Vina, di situ ada barang bukti bambu yang dalam dakwaannya itu digunakan untuk menganiaya korban. Tetapi barang bukti bambu itu tidak dilakukan sidik jari, sehingga siapa yang memegang, siapa yang menganiaya menggunakan bambu itu tidak jelas ya, karena tidak dilakukan sidik jari. Tetapi hakim tetap memutus. Kemudian yang keempat, ada sperma itu tidak dilakukan tes DNA, tetapi satu sperma yang ditemukan di tubuh Vina itu digunakan sebagai alat bukti ya, untuk menghukum 7 terpidana dianggap terbukti melakukan persetubuhan terhadap Vina karena ditemukan sperma di tubuh Vina. Padahal sperma itu tidak dilakukan tes DNA. Jadi tidak tahu itu sperma siapa, tetapi 7 orang itu dinilai terbukti melakukan persetubuhan terhadap Vina. Ini kan parah semuanya ya. Jadi tidak ada alat bukti yang saintifik, saksi-saksi pun tidak parah dan sadis ya, jahat juga iya. Nah, berarti kasus ini tuh banyak kekurangan dan kejanggalan dalamnya, sampai-sampai kok bisa 6 terpidana ini dihukum seumur hidup, padahal bukti-bukti aja kurang, saksi apalagi waktu itu ya. Jadi ini kualitas penanganan di negeri kita ini hukumnya gimana ya, itulah dipertanyakan lagi kinerjanya kepolisian ataupun hakimnya sini. Kita tonton bareng lagi ya, komen yang banyak mengarah kepada 8 orang itu ya. Kemudian banyak
alat bukti yang tidak dibuka seperti CCTV, HP, kan, tidak dilakukan tes DNA, sperma, kemudian tidak dilakukan sidik jari, barang bukti, tetapi tetap majelis hakim yang mengadili perkara tersebut memutus 8 orang itu bersalah, 7 orang dihukum seumur hidup, dan 1 orang sakatatal dihukum 8 tahun penjara. Jadi ada kesamaan ya ini mengenai kekeliruan hakim dalam membuat keputusan. Ini ada kesamaan, mengabaikan fakta-fakta persidangan. Nah, satu lagi, dalam putusan sakatatal ada saksi yang meringankan sakatatal, yaitu saksi Sadikun dan Muhammad Irfan. Dalam kesaksiannya, Sadikun dan Muhammad Irfan itu mengaku atau menerangkan bahwa mereka itu bersama Sakatatal di malam kejadian itu sampai pagi di rumah neneknya Sakatatal. Tetapi keterangan yang meringankan Sakatatal itu diabaikan oleh hakim. Sehingga saya melihatnya di sini hakim mengabaikan fakta-fakta persidangan dan sengaja melakukan kekeliruan dalam membuat keputusan. Jadi ada kesamaan, kesalahan-kesalahan hakim, pelanggaran-pelanggaran hakim yang mengadili perkara 8 terpidana kasus Vina ini ada kesamaan dengan majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur. Nah, sebagai contohnya, hakim yang mengadili Ronald Tanur ini sudah diberikan sanksi berat, yaitu diberhentikan. Nah, begitu juga ya, keluarga terpidana harus segera melaporkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina itu, yang menghukum 8 orang itu bersalah, harus segera dilaporkan agar diberikan sanksi. Itu dia, selama ini kan saling salah-salahan nih ke Ibtu Rudiana. Ya, bisa jadi Ibtu Rudiana juga dalam waktu itu dalam pengaruh ya, atau gimana, ke keluarga Vina, bilang ini kecelakaan, bukan dibunuh adiknya. Ke para terpidana, apalagi keluarga, kamu ngelakuinnya, saya tidak. Baik lagi, yang memponis sebelumnya itu berarti salah tindakan atau bisa jadi salah memberi hukuman, karena dari sisi saksi buktinya waktu itu sampai tidak dihiraukan, terus saksi dari Sakatatal aja tidak dipedulikan. Ini dulu hakimnya gimana ya? Bengong apa gimana ini waktu proses persidangannya Sakatatal sama 6 terpidana ya? Kasian kan, ini 8 tahun akhirnya viral. Dan ini adalah kesempatan 6 terpidana mengajukan PK, 1 lagi ditambah Sudirman dengan ratusan pengacara yang dibantu Peradi. Tapi pertanyaannya lagi, nanti hakimnya dipanggil nggak ya? Hakim yang 2016 lalu dipanggil nggak ya? Coba komentar yang banyak gitu. Penasaran ya, kalau nanti hakimnya juga dipanggil, diberi kesaksiannya, harusnya juga bisa jadi kan diberhentikan, melanggar kode etik dan lain-lain. Kalau ini nanti terbukti ya, kalau terbukti salah ngambil keputusan, salah memberi hukuman, itu ya fatal. Ini kasus ini bisa kemana-mana menyebar. Semoga aja terbongkar sejelas-jelasnya ya, terbongkar semuanya deh gitu. Kita simak lagi. 8 orang itu bersalah, harus segera dilaporkan agar diberikan sanksi yang sama. Saya berharap sekali lagi keluarga terpidana segera melaporkan, majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina ini segera diproses dan diberikan sanksi yang sama seperti majelis hakim yang mengadili perkara Ronald Tanur, yaitu diberhentikan secara tetap. Demikian. Bisa nggak ya nanti pengacaranya sama nasibnya seperti yang memberi hukuman ke Ronald Tanur? Mungkin di kasus sebelah, ingat Ronald Tanur membunuh pacarnya ya sampai dilindas oleh mobil itu yang di Surabaya. Kan itu sekarang hakimnya diberhentikan ya, dipecat. Nah, ini hakim yang dulu memvonis 6 terpidana kalau terbukti tidak bersalah nih, nanti harusnya ditindaklanjuti juga ya gitu. Karena ini hakimnya sampai menghukum orang 8 tahun lebih sekarang sampai seumur hidup, nanti gimana? Terus ditambah lagi penyiksaan itu oknum-oknum dari penyidik kepolisian tuh, itu juga kan bisa jadi diberhentikan nanti ya. Nanti tunggu, sabar dulu setelah proses PK ini, jangan sampai alot, tolong segera diselesaikan dengan cepat-cepatnya, to the point, tegas, tek, udah jangan dilambat-lambatin lagi, udah jangan bulak-bulak lagi, jangan rumit lagi, jangan sampai nih ada isu
kata pengacara ini bisa jadi waktu kemarin ribut-ribut anggota DPR peringatan darurat itu juga mengalihkan kasus Vina ini hampir tenggelam loh, kasus Vina ini hampir tenggelam karena kemarin ramai ada mungkin dari pihak atas membuat kasus ini dialihkan dulu, gimana lah gitu. Kita simak nih pernyataan pengacara satu ini. Berita pembegalan konstitusi oleh anggota DPR RI menutupi atau menenggelamkan berita tentang kasus Vina, sehingga muncul kecurigaan apakah pembegalan konstitusi ini yang dilakukan oleh DPR RI ini merupakan by design atau sengaja diciptakan untuk menutupi viralnya berita tentang Vina Cirebon. Ya, kasus Vina Cirebon ini tidak boleh luput dari perhatian kita bersama. Ketika ini luput dari perhatian kita, maka saya yakin stakeholder, ya kan, aparatur penegak hukum akan senang, akan bersukacita mereka, karena memang tidak ada lagi yang memantau kinerja mereka di dalam hal PK yang diajukan oleh Saka Tatal dan kawan-kawan ini. Selain itu juga, ya kan, para penyidik Mabes Polri ini merasa senang dan bahagia ketika memang ini tidak lagi digulirkan atau tidak lagi menjadi bahan pemberitaan di jagat maya. Maka oleh karena itu saya sampaikan kepada kita semua, para pemerhati penegakan hukum, para pemerhati aparatur sipil penegakan hukum, aparatur negara penegak hukum, agar kita senantiasa tetap memantau kasus Vina ini agar jangan sampai menguap. Karena saya yakin dan percaya ada pihak-pihak yang menginginkan berita tentang kasus Vina ini menguap begitu saja, sehingga mereka bisa terlena dan bisa leluasa untuk memuluskan aksinya, untuk memuluskan skenario yang sudah dibuat oleh Ibtu Rudiana. Terus terang kita prihatin dengan berita sebelumnya di mana Ito Sumardi menyampaikan di media bahwa Ibtu Rudiana telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek. Padahal faktanya sampai hari ini Ibtu Rudiana masih menjabat Kapolsek. Kemudian ada klarifikasi dari Ito Sumardi yang menyatakan bahwa ternyata bahwa Ibtu Rudiana itu kasusnya masih dalam tahap penyelidikan sehingga tidak ada alasan untuk diberhentikan. Saya pikir urusan mutasi dan pemberhentian jabatan itu tidak ada urusannya dengan persoalan hukum semata, tetapi juga ada moral di sini yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Apakah yang bersangkutan ini masih dianggap memiliki moral yang baik untuk menjabat sebuah jabatan sekelas Kapolsek? Dan selain itu juga pencopotan Ibtu Rudiana ini kan bisa nanti diharapkan supaya dia fokus menyelesaikan persoalan hukum yang sedang menerpanya, yaitu rekayasa dan sekaligus penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap yang sekarang menjadi terpidana 7 orang seumur hidup dan 1 orang sudah bebas, yaitu Saka Tatal. Maka oleh karena itu, mari kita tetap gulirkan mengenai kasus Vina Cirebon. Jangan sampai ini menguap begitu saja, karena kita rakyat Indonesia haus dengan keadilan. Sebagaimana anekdot hari ini, no viral no justice. Maka ketika ini tidak viral, maka tidak akan ada keadilan terhadap 7 terpidana yang sekarang seumur hidup mendekam di jeruji penjara. Ya, itu mungkin yang bisa saya harapkan. Sekian dan terima kasih. Pengacara ini logis ya, dan bener juga ya, no justice no viral, no viral no justice. Ayo gimana, berikan tanggapan yang banyak di kolom komentar untuk kasus Vina ini. Apakah tetap dalam pantauan ya, agar 6 terpidana dan 1 Sudirman ini bisa mendapat keadilan ya. Ini masalahnya di waktu, proses nanti seperti apa, ini jangan lengah lagi. Sempat kemarin agak ditelan gitu, ditelan oleh viralnya yang lain gitu. Tapi sekarang sedikit lagi
tinggal PK 6 terpidana sama Sudirman. Semoga PK-nya berjalan lancar, saksi-saksi dapat dihadirkan, baik orang-orang terlibat di 2016 juga bisa dihadirkan. Itu yang terpenting, semuanya harus jelas. Ini bakal jadi PK terpanjang sih mungkin ya di tahun 2004 ini. Tunggu aja nanti sebentar lagi 4 September hasilnya seperti apa, proses mungkin sebulan 2 bulan ke depan lagi kali ya. Masih panjang nih kasusnya. Update terus aja di channel Suara Hati Sang Istri, nanti kita dapat update lagi ya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih banyak, bye.